الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على نبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد المجتبى والمقتفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد سادات الكرماء al-a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang kita tahu ini, kita mohon restu dan doanya. Pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri dalam semua tingkatan dan jajarannya yang kita hormati, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Pemramin, Pak Bupati Rawo, Bu Camat, Pak Kapolsek, Pak Pemramin, Pak Lurah, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, para tamu undangan yang kita hormati, jajaran kepanitiaan, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, Bapak, Ibu, dulur-dulur nyong, ngerti nyong, seluruh jamaah, hadamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridha. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, barokah dan ridhonya kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Nyongin dalam sekolah madang disek nyongin kencok dalam rangka hormat peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul masal kaum musola Raudhatul Huda Pekirikan yang mendasari peristiwa Isra wal Mi'raj itu, diantaranya Rasulullah sedih sebab ditinggal seda, ditinggal wafat oleh dua orang yang peranannya sangat besar dalam perjuangan Rasulullah. Pertama, paman beliau yang bernama Abu Thalib yang selalu memberikan pembelaan saat Rasulullah dimusuhi, diancam oleh orang-orang kafir Quraisy. Paman beliau yang bernama Abu Thalib wafat. Kedua, ditinggal wafat oleh istri dan tercinta Sayyidah Khadijah yang mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, harta, benda, jiwa, raga sepenuhnya demi perjuangan sang suami tercinta. Sayyidah Khadijah itu kaya raya, duitnya akeh nemen,
kekayaan Sayyidah Khadijah ditaksir 600.000 arwah. Itu kalau dikurskan kurang lebih 200 triliun rupiah. Jenengan nate ningali duit 200 triliun. Pula yang boten duit 200 triliun itu misalnya diberikan Daud, pegirikan banjir Daud 7 tahun ora sah. Rasulullah prihatin dan sedih ditinggal wafat oleh 2 orang hebat itu. Kok Rasulullah sedih? Ya, karena Rasulullah adalah juga manusia. Ya pernah gembira, ya pernah sedih, ya sehat, ya pernah sakit. Rasulullah ya nikah, Rasulullah ya kerja, maka Rasulullah ya sedih. Manusia kok, kan manusia itu bahasa Arabnya ada 4, masing-masing konotasinya berbeda. Pertama disebut al-insan, bareng al-insan, itu artinya manusia dengan segala totalitas kemanusiaannya, umum disebut insan. Kedua al-bashar, bareng al-bashar, manusia dari segi kurikulum desainnya, manusia dari bentuk fisiknya. Basyarun artinya kulit luar. Ketiga disebut an-nas, bareng an-nas, manusia dari segi karakteristiknya, akhlaknya, kelakuannya. Yang keempat disebut Bani Adam, bareng Bani Adam, manusia dari segi genetiknya, keturunannya, bahwa manusia berasal dari Nabi Adam. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kalian semua berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Makanya kalau ada ibu-ibu berkirikan yang hobinya belanja, mungkin dia terbuat dari tanah pasar. Kalau ada orang berkirikan yang suka berantem, sukanya tukaran, cegeran, padu, mungkin dia berasal dari tanah sengketa yang sertifikatnya belum beres. Kalau ada ibu-ibu berkirikan yang susah tersenyum, nyaprut, bertutut, merengut, mungkin dia berasal dari tanah kuburan. Rasulullah sedih itu oleh Allah gak disuruh jalan-jalan ke tempat wisata, gak disuruh ke pantai, gak disuruh ke gunung, enggak, tapi di Isra Mi'rajkan sowan menghadap Gusti Allah. Ini artinya kita kalau ada masalah, kalau ada problem, semuanya serahkan kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Karena apapun kalau diserahkan kepada Allah pasti beres. Apapun masalah kita, kalau kita serahkan kepada Allah pasti dapat jalan keluar yang terbaik. Siapapun kita, kalau berserah kepada Allah, mengandalkan Allah, bersandar kepada Allah, pasti kuat. Bersandar kepada selain Allah, suatu saat pasti akan terjatuh. Karena selain Allah bisa hilang, selain Allah akan binasa. Tapi Allah selalu ada dan Allah maha segalanya. Maka ketika kita bersandar kepada Allah, kita akan kuat dan hidup selamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh sederhana, nyonge lungguh nang kursi iki bisa kuat, nyaman, enak,
enak nemen kursinya empuk. Selama masih ada kursi sandarannya nyong lurus ya, Leres. nyongnya lungguh bisa kepenak, nyaman, kuat, karena kursi sandarannya nyong empuk, Nemen. isi anak masih ada. Tapi begitu kursi ini diambil uang iki nyongnya geblak, saya terjatuh. Kenapa? Karena saya bersandar kepada sesuatu yang bisa hilang. Selama sandarannya masih ada, saya kuat, duduk nyaman. Tapi begitu sandaran hilang, saya jatuh terjerembab. Bahasa Inggrisnya geblak. Tapi kalau saya bersandar kepada Allah, kuat selamanya, nyaman selamanya, karena Allah selalu ada, Allah gak pernah hilang. Betul? Betul. Ada orang bersandar kepada harta, mengandalkan duit, membanggakan kekayaan. Ya, selama duitnya masih banyak, selama harta kekayaannya masih ada, dia bisa bergaya. Mungkin dia bisa menyombongkan diri, dia bisa berlagak, karena sandarannya yang berupa duit, harta kekayaan masih ada. Tapi begitu duitnya habis, harta kekayaannya habis, pasti dia akan terjatuh geblak. Maka jangan pernah mengandalkan harta, jangan pernah menyombongkan duit kekayaan, karena berapapun duit, berapapun harta kekayaan bisa hilang. Iya, yang seksuke bisa gaya, bisa suge, begitu kekayaannya habis, maaf, banyak orang yang ketika kaya semuanya minta diladenin, semuanya minta dilayani. Sepatu dibawain, map dibawain, kacamata aja dibawain. Begitu harganya habis, power syndrome. Ada orang yang mengandalkan jabatan, pangkat, kedudukan. Iya, selama pangkat, jabatan, kedudukan masih ada, dia bisa berlagak, petentang-petenteng, dia bisa bergaya. Tapi begitu pangkat, jabatan, kedudukan selesai, jatuh geblak. Maaf ibu-ibu, misalnya ibu-ibu mengandalkan suami, bersandar kepada suami, punya suami yang gagah, atletis, kekar, tinggi besar, ganteng, keren, duitnya banyak, kulitnya kuning, bisa untu-untune. Ya, selama suami ibu masih hidup, masih ada, ibu bisa menggaya, ibu bisa kentir, ibu bisa merasa hebat karena sandarannya masih ada. Tapi begitu suami ibu mati, pasti akan geblak, selesai. Siapa banget ngomong bojo maneng? Iya, bojo maneng, bojo maneng, dapat suami maneng, ganteng, gagah, kaya, ibu bisa merasa bangga, merasa hebat. Tapi ketika bojo mati maneng, geblak maneng. Bojo maneng, ya wis, bojo maneng, oleh bojo maneng, gagah, ganteng, sugih, ibu bisa gaya. Terus bojone mati maneng, geblak maneng. Bojo maneng, wis nyenyek. Bojo maneng, payu bendera. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau mau bersandar kepada Allah, pasti kuat, karena Allah selalu ada. Allah maha segalanya. Sehingga kalau punya masalah, kan, kalau punya problem apapun, serahkan kepada Allah, curhatkan kepada Allah. Curhat itu ke Allah, jangan curhat status, story. Ada nggak yang kalau ada masalah curhatnya ke status? Ada. Ini orangnya datang, saya tahu orangnya pakai jilbab warna hitam. Pokoknya yang ada masalah
langsung nyetatus. Setan lewat. Allah ya Karim. Banyak peristiwa alam itu solusinya solusi langit. Maka Rasulullah ketika bersedih ditinggal wafat oleh dua orang hebat tadi, diberi solusi langit, diangkat ke langit, dinaikkan sowan menghadap Gusti Allah. Kalau terjadi gempa bumi, terjadi gunung meletus, itu dalam Islam solusinya bukan hanya panggil ahli geologi, panggil ahli vulkanologi, datangkan tenaga ahli BMKG. Enggak, solusinya apa coba? Suruh baca kunut nazilah. Betul? Suruh kunut nazilah, minta keselamatan kepada Gusti Allah. Kalau ada wabah, taun, penyakit menyebar, solusinya li khamsatun udfi harrul waba'i al-mustafa Alhamdulillah hafal kabeh. Coba kalau ada gerhana rembulan, gerhana matahari, itu solusinya bukan kok datangkan teleskop Hubble, adakan penelitian tentang astrofisika dan astronomi. Enggak, tapi suruh sholat. Namanya sholat gerhana, sholat kusuf gerhana matahari, sholat khusuf kalau gerhana rembulan. Lama nggak ada hujan, terjadi kekeringan, kemarau panjang, itu solusinya sholat minta hujan. Namanya sholat istikharah. Sholat minta hujan, ini perintah. Dan sholat istisqa ini sholat yang paling dihindari oleh para kiai. Kalau disuruh jadi imam sholat istisqa nggak berani. Iya kalau hujan, kalau nggak hujan, ya orang mandi. Makanya hujan nggak hujan, diberi hujan nggak dikasih hujan, sholat istisqa tetap dikerjakan kalau ada kekeringan, karena itu perintah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi banyak peristiwa alam solusinya solusi langit. Sebaliknya ada hal-hal yang sangat Allah sekali, tapi solusinya diserahkan kepada sesuatu yang sangat manusia sekali. Urusan dengan Allah, tapi penyelesaiannya dengan sesama manusia. Contoh, puasa itu kan urusan kita dengan Allah, betul? Betul. Ya Allah, nggak semangat. Puasa itu kan urusan kita sama Allah, betul? Betul. Sampai pahalanya saja rahasia, privasi. Nabi nggak tahu pahala puasa, malaikat juga nggak tahu pahala puasa, saking rahasianya. Karena puasa itu urusan kita sama Allah. Tapi sekarang misalnya ada orang pegirikan, udah tua, sepuh teman, nggak kuat puasa. Nah itu solusinya bukan disuruh istighotsah, tapi disuruh bayar fidyah. Fidyah berarti beras dibagi-bagi, dimasak, dimakan manusia. Coba kita pikir, puasa itu urusan kita sama Allah. Harusnya kalau ada yang kurang-kurang, tebusannya kan kepada Allah, betul? Betul. Tapi ternyata kalau ada orang yang udur gak kuat puasa, sepuh temen, itu solusinya bukan disuruh istighotsah, bukan disuruh putar tasbih, tapi disuruh bayar fidyah. Fidyah berarti bagi-bagi beras. Ini orang paham ya Ben. Misalnya lagi ada orang
pergi ibadah haji, mendahulukan hajinya daripada umrohnya. Kalau mendahulukan hajinya daripada umrohnya disebut haji Allah. Ifrad. Kalau mendahulukan umrohnya daripada hajinya disebut haji tamattu. Ini kalau warga pikirkan haji yang banyak tamattu, tangi mangan turu. Misalnya ada orang pergi haji, dia mendahulukan umroh daripada hajinya. Ini haji urusan sama Allah. Tapi kalau ada masalah seperti itu, bukan disuruh tahlilan, tapi solusinya bayar dam. Dam itu berarti nyembelih kambing. Kambing dagingnya dibagi-bagi ke manusia. Malah dalam 1 tahun ada 4 hari yang kesolehan kita tidak dinilai dari sajadah, tidak dinilai dari tasbih, tidak dinilai dari kalimat-kalimat thayyibah, tapi dinilai dari sosial kita. Namanya ibadah kurban, nyembelih kambing, nyembelih sapi. 4 hari itu adalah tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi artinya Islam itu integral. Islam itu menjaga keseimbangan antara langit dengan bumi, urusan langit dengan urusan bumi, dunia dengan akhirat. Makanya kita diajari doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya baik di dunia, ya baik di akhirat. Ini keseimbangan. Ibadah juga begitu. Ada ibadah yang hubungannya langsung vertikal kepada Allah, ibadah ritual, ibadah mahdhah, hablum minallah. Ada ibadah yang jalurnya horizontal, ibadah sosial, ibadah muamalah, hablum minan nas. Ini dua-duanya harus berjalan selaras, nggak boleh ditinggal salah satu. Ya hablum minallah, hablum minan nas, dua-duanya. Coba kita perhatikan, semua ibadah